Kita kerjain yang ini ya. 2 tambah 3 berapa, Charlotte? Iya, bener 5. 3 tambah 1 berapa? 4. 2, 1 tambah 2. Ini namanya diturunin 2. Oke, Charlotte ngerti nggak? Charlotte? Charlotte? Iya, kenapa? Ini, perhatiin nggak Charlotte-nya? Itu mah soal gampang. Gampang? Seriusan? Kakak punya 1 pertanyaan. Charlotte kerjain ya. Iya, siapa berani? Siapa takut kali Charlotte. Nih, Charlotte kerjain. Kakak mau beres-beres dulu. Nanti pas kakak selesai, Charlotte harus selesai ya. Oke? Pegel juga ya nyantai dari tadi. Loh, Kaven! Where are you? FLC Sunday News is about to start. Kenapa? Kakak dari tadi di sini kok. Oh. FLC News. Ini kameranya udah rolling. Astaga. Oke, kita mulai. Charlotte, come. Sini duduk dulu. Yuk kita mulai FLC News pada hari ini. Halo FLC Family, welcome to Forward Living Church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family di hari Minggu ini. Minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Agustus 2024. FLC di sepanjang bulan Agustus ini memiliki 1 tema, yaitu berjuang, bertahan, dan berlomba. Kami berharap dapat memberkati serta memberikan pembelajaran yang baik dan nilai positif untuk setiap FLC Family. Saya ingin menginformasikan untuk FLC Family yang ingin menyaksikan ulang ibadah minggu Forward Living Church yang sudah berlangsung di minggu-minggu sebelumnya. Saat ini, FLC Family bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Forward Living Church. Selain tayangan ulang ibadah FLC juga selalu mengupdate setiap informasi yang perlu FLC Family ketahui. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share serta follow Instagram dan TikTok FLC di @forwardlivingchurch ya. Bagi FLC Family yang memerlukan support doa, saudara dapat mengunjungi Home Lounge setelah ibadah selesai. Karena tim doa dan volunteer FLC dengan senang hati akan membantu saudara sekalian. FLC juga menyediakan form doa yang dapat dibawa pulang untuk saudara isi dan dikembalikan pada kotak doa yang ada di Home Lounge. Setiap pokok doa yang disampaikan melalui form doa akan didoakan secara khusus oleh tim doa dan bersifat rahasia. Selain itu, FLC Family juga bisa mendapatkan informasi seputar gereja dengan menghampiri Home Lounge setelah ibadah selesai. Ataupun dapat menghubungi nomor telepon gereja di 0816 633 633. Dan akan ada FLC staff yang dengan senang hati akan membantu saudara. Kak Feni, Charlotte boleh ikut nggak informasiin tentang FLC Kids? Oke, gaskan Charlotte. Thank you Kak Feni. Hai, buat Om dan Tante, Charlotte juga mau ajak anak-anak Om Tante untuk join di FLC Kids. Di FLC Kids, kita bakal belajar firman Tuhan, bermain, dan pastinya seru-seruan bareng. Charlotte tunggu di FLC Kids ya. Oh iya, jangan lupa nih, di FLC Kids sekarang sudah menerapkan sistem check-in dan check-out ya. Parents dapat melakukan check-in sebelum ibadah dimulai dengan meminta lanliat kepada kakak-kakak FLC Kids. Kemudian, jangan lupa untuk mengembalikan lanliatnya pada saat menjemput anak-anak parents setelah ibadah selesai ya. Ingat, proses check-in dan check-out dilakukan di ruangan duta. Jadi, saat parents sampai, dipastikan parents serta anak-anak bisa datang ke ruangan duta untuk melakukan proses check-in sebelum anak-anak akan diarahkan ke kelasnya masing-masing. Saya juga mau informasikan nih, bahwa di FLC juga kita memiliki The Flock. The Flock adalah youth community FLC untuk teman-teman yang berumur 16 hingga 25 tahun. Pada bulan Agustus ini, Meet the Reality yang merupakan monthly youth gathering yang diadakan oleh teman-teman The Flock akan kembali diadakan pada hari Sabtu 24 Agustus 2024. Pastikan teman-teman The Flock nggak ada yang ketinggalan ya. Follow akun Instagram @theflock.flc untuk tetap terupdate dengan setiap informasi mengenai The Flock. Bagi FLC Family yang ingin memiliki komunitas kecil untuk dapat bertumbuh serta saling sharing, FLC memiliki komunitas yang dinamakan Passion. Passion merupakan komunitas kecil yang bertujuan untuk menjadi support system FLC Family dalam perjalanan mengenal Tuhan dan menjalani hidup sehari-hari. FLC Family yang mau bergabung dapat bertanya serta mendaftarkan diri saudara di Home Lounge setelah ibadah selesai. Bagi FLC Family yang ingin melakukan child dedication,
FLC akan melakukan child dedication pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Bagi FLC Family yang ingin mendaftar atau memerlukan informasi lebih lanjut, FLC Family bisa terhubung dengan teman-teman volunteers di home lunch setelah ibadah selesai ya. Astaga, aku baru ingat ada temen aku yang berulang tahun di minggu ini. Aku belum ngucapin ulang tahun. Ya udah, kita sekalian celebrate aja FLC Family yang lagi berulang tahun minggu ini. Oke, kita coba cek nih jawabannya Charlotte udah bener belum nih. Charlotte, Iya, udah bener kenapa? nih? Udah bener belum? Udah lah, Nih, masih salah ini. gak mungkin salah, harusnya benar. Salah ini, gimana sih? Makanya kalau diajarin tuh fokus, kus. Orang ini yang ngerjain Kalula. Apa? Tenang. Aku cuman dikit aja. Soalnya ya Charlotte bilang susah banget. Ya aku gimana? Aduh, kalian itu ya, kalau misalnya nggak bisa, bilang Charlotte. Kalau misalnya kamu nggak bisa, pasti bisa dengan berusaha, oke? Nanti kalau kakak kasih soal, nanti aku akan berusaha deh. Ya udah yuk, kita mulai ibadah aja. Yuk FLC Family, kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk mulai ibadah hari ini. Happy Sunday And God bless you. Di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan setiap kami. Untuk cinta-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa. Kalau kami ada di hari ini Tuhan, kami tahu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami dengan ucapan syukur yang begitu luar biasa. Sebab Engkau Tuhan terlebih dahulu menyatakan cinta-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami siap dengan antusias memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan sama-sama kita akan menyatakan pujian ini. Sama-sama bertepuk tangan. Kalau Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Kalau Tuhan Yesus yang baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebab tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagi setiap kami. Mari yang bersyukur sama-sama nyatakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan yang baik, kami terus mau memuji Engkau Tuhan. Ini pujian kami dan rasa syukur kami. Mari sama-sama nyatakan. Sing. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Sekali lagi nyatakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Sama-sama bertepuk tangan. sungguh amat baik, Pujian ini dengan rasa syukur-Mu. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi nyatakan. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk
hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Ku berada, Takkan pernah berubah. selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu. Selalu berada. Selalu berada di tempat pertama. Hallelujah. We thank you, Lord, for your goodness and mercy. Because we believe there is nothing is impossible for you, Lord. Amen. Amen. Through you, I can do anything. Come on, sing. I can do all things. Cause it's you gives me strength. Say nothing is impossible. Amen. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say nothing is impossible. Hey! Oh, nothing is impossible. Come on. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down. Come on. Deep down, I know that you're here with me. And I know that you can do anything. come on, FLCC. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say Nothing is impossible. hey, everybody clap your hands. We believe there's nothing is impossible for you, Lord. Amen. Come on, you sing with your faith. Say, I believe, I believe, amen. I believe, I believe in you. Say, I believe. I believe, I believe, We just believe in you, Lord. I believe, I Say, believe, I believe. I believe, I believe, Oh, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. come on, sing, I believe. Say, I believe, I believe, we believe in you, Lord. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Say, Through you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Hey, Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing through you, through you. I can do I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living
thank you Lord. Dan setiap kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama nyatakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah
worship you, our Lord. We worship you, our Lord. Yes, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. We give you all. We give you We give you all the glory. Worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Say, we give you we worship you. we worship Kami tidak sekedar mengucapkan tapi kami mau sampaikan Tuhan, tiada Allah yang lain dan bukan kepada manusia penyembahan kami. Penyembahan hidup kami hanya kepada Tuhan. Nama yang berkuasa. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to Mari berikan tepuk tangan yang panjang hanya untuk Yesus. Sama-sama serukan haleluya. Kami katakan dengan iman di kehidupan kami bulan Agustus, keberadaan hidup kami tidak tergantung dengan apa yang terjadi di sekitar kami. Tapi kami mau bilang, bahkan kami berkata dengan iman, di bulan Agustus ini kami tetap melangkah maju dengan kuat. Hati kami teguh hanya kepada firman dan janji-janjimu. Sehingga kami mau bilang termasuk di ibadah kami siang ini bukan hanya sekedar ibadah.
Tapi keluarga kami, hidup kami mau bilang di ibadah ini kami menerima pengurapan yang baru. Kami percaya dalam ibadah ini kuasa Tuhan dilimpahkan kepada kami. Bahkan lewat firman saat ini, bahkan lewat perenungan akan pengorbananmu. Kami jauh sebelum ibadah ini selesai sebentar nanti. Kami sudah bilang dimanapun kami berdiri di ruangan ini. Kami katakan dengan iman, kami menjadi ciptaan yang baru. 7 bulan kami telah melangkah, tapi kami mau bilang terima kasih Tuhan hebat. Karena kami ada di bulan ke-8 hanya oleh anugerah-Mu. Jadi jujur kami dengan tulus, Tuhan Yesus silakan lakukan apa yang perlu Engkau lakukan. Sehingga kami dan keluarga kami di bulan Agustus ini tidak berhenti memuliakan-Mu. Pakai hidup kami dan semua yang adalah milik-Mu. Sehingga lewat hidup, lewat keluarga kami dikembalikan, bahkan bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk hari ini, bahkan dengan hati yang lapar, rindu akan firman dan perkataan-Mu sendiri. Berbicaralah berapa menit ke depan ini, supaya kami bisa benar-benar lanjutkan hidup iman kami hanya di jalan-jalan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Dan siang ini kita yang siap diberkati dengan sukacita. Sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh sama-sama kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat siang semuanya. Shalom. Apa kabarnya nih siang hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Selamat datang di FLC. Senang bisa menyambut kembali di ibadah kita yang kedua ini. Selamat datang di bulan yang baru, di bulan ke-8, bulan Agustus. Dan biasanya buat kita semua tentunya Agustus bagi kita seringkali melambangkan momen atau spirit berjuang. Spirit kemenangan. Semangat kemerdekaan. Itu kita Indonesia di Agustus. Tetapi buat kita khususnya juga Agustus tahun ini menjadi perayaan yang besar, tentunya global juga di dunia karena terjadinya di bulan ini yaitu Olimpiade. Jadi gak kebetulan di mana sepanjang 1 bulan tiap minggu kita akan belajar sama-sama untuk tetap melanjutkan kehidupan iman kita di dalam Tuhan. Tapi dengan spirit berjuang. Dengan spirit bukan hanya berjuang tapi bertahan. Seperti yang terjadi di Olimpiade. Juga spirit berlomba. Itulah kenapa di minggu pertama ini Tuhan titipkan pesan buat kita. Untuk bisa berjuang, bertahan, dan berlomba. Bisa gak kita katakan sama-sama yuk? 2, 3. Berjuang, bertahan, dan berlomba. Ini spirit kehidupan kita. Terus berjuang. Terus bertahan. Jangan goyah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu digenapi, dunia gak semakin lebih baik. Akan selalu ada. Di mana keadaan demi keadaan di firman Tuhan yang akan digenapi. Dunia gak semakin lebih baik. Kita gak akan selalu ada di zona aman. Termasuk sebenarnya kalau 1 minggu ini kita perhatikan. Mungkin berita, sosmed apalagi yang khususnya tentang begitu banyak actually yang terjadi di Olimpik atau pembukaan Olimpik kemarin. Bagaimana Yesus dicemoohkan. Lewat sebuah pertunjukan opening tentang The Last Supper atau hidangan terakhir. Dan lucunya show ini atau momen ini benar-benar officially momen opening yang resmi di Olimpiade itu sendiri. Aneh gitu loh. Maksudnya ini bicara tentang pesta olahraga. Tapi openingnya justru mencemoohkan. Yang bagi kita adalah seorang pribadi yang dia segala-galanya.
The one and only, satu-satunya Tuhan, gak ada yang lain. Apa yang sebenarnya bisa menjadi perenungan buat kehidupan iman kita orang Kristen? Ternyata memang benar. Alkitab tuh digenapi. Bahwa semakin kesini, semakin hari akan selalu terjadi peperangan rohani. Tentunya dengan apa yang muncul seperti di opening Olimpiade. Ya, kita boleh bersedih sedikit. Tapi kita gak usah terlalu berlebihan menanggapi hal-hal yang demikian. Kenapa? Gak harus di Olimpiade kok. Di keseharian rumah kita juga. Di keluarga kita, di pekerjaan. Di komunitas, di hobi. Di ministry. Dimanapun kita berada. Selama kita Kristen, selama kita mencoba mengikut Yesus lebih baik lagi, pasti kita akan selalu ada dalam peperangan rohani. Itu pasti, gak mungkin dihindarin. Makanya kalau kita masih punya kesempatan masuk di bulan ke-8 Agustus, thank you Jesus, makasih banyak. Tapi juga sebagai pengikut Kristus kita juga harus bersiap-siap, berjaga-jaga, karena itu Alkitab katakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, nggak ada lagi spirit yang perlu bisa kita miliki selain untuk tetap apa? Berjuang, bertahan, ya dan berlomba. Makanya kita dari kisah Olimpiade bahkan begitu banyaklah maksudnya yang nggak bagusnya buat keimanan Kristen kita dimunculkan. Tapi actually kita sebagai bangsa Indonesia yang punya beberapa atlet yang lagi bertanding juga hari ini di Olimpiade. Kita bisa belajar dari satu atlet namanya Rifda. Atlet gimnastik atau actually dia tuh menjadi seorang history maker. Karena di Olimpiade Paris 2024 ini pertama kali dalam sejarah Indonesia mengirimkan atlet di kelas atau cabang gimnastik. Nah, ada kesaksian yang menarik yang kita bisa belajar sedikit. Injury issues lately. I think that is clear to see. She's only competing on the uneven bars here. She's the first gymnast from Indonesia ever to qualify for the Olympic Games. Whatever happens here, whatever she's capable of doing, she has done something that will go down in history. It will enter sporting immortality. She's been through the absolute full gamut of emotions. Rifda, atlet Indonesia. Tadi komentatornya bilang, whatever happen, gak ada masalah. Karena dia akan menjadi orang pencipta sejarah untuk gimnastik Indonesia. Karena belum pernah bertanding itu Indonesia di cabang gimnastik belum pernah. She's the one. Jadi apapun yang terjadi menang kalah, dia udah cetak sejarah. Tapi yang menjadi kesaksiannya tahu gak apa sih? Ini yang menarik. Waktu dia landing, ya mungkin kita bukan pengikut cabang gimnastik ya. Coba tahu gak biasanya kalau seorang atlet tadi abis loncat-loncat gitu, landing terakhirnya penting atau tidak? Penting. Nah kalau Bapak Ibu tahu pernah lihat cuplikan ini, biasanya itu kalau landing tadi ada yang nemenin megangin gak biasanya? Nggak ada, selalu apa? Pasti sendiri. Apalagi kalau perfect landing, perfect score. Tapi biasanya kalau goyang apalagi jatuh pasti ada pengurangan nilai. Tapi Rifda, closingnya dia nggak sesensasional di awal. Dia malah soft approach landing. Bahkan waktu dia landing sudah ada tim yang standby untuk dia mendarat. Kenapa? Karena perhatikan nggak tadi di kaki kanannya itu dia pakai gips dari paha atas sampai ke betis. Karena waktu dia melakukan ini, dia lagi hamstring berat. Cedera parah. Jadi waktu dia terbang ke Paris, itu dalam kesakitan yang luar biasa. Bahkan di saat atlet gimnastik lain masih punya 2-3 hari untuk pemanasan, dia udah gak bisa. Bahkan dari Wisma ke
pertandingan, Anda lihat kenapa rame? Karena selalu cabang gimnastik itu penontonnya salah satu yang paling banyak dari seluruh cabang olahraga. Jadi banyak banget yang nonton. Tapi dari Wisma ke tempat pertandingan dia digendong. Udah dari turun pesawat pun mendarat di Paris dia digendong. Karena dia mendapat cedera tiba-tiba sebelum berangkat ke Paris. Sebenarnya dia cancel juga bisa, gak apa-apa. Cancel bukan karena kalah mental, bukan. Karena emang cedera. Jauh lebih penting buat dia ambil aman demi keselamatan jiwa dan karir dia yang panjang. Dia gak paksain. Tapi aneh ya, dalam kesakitan yang luar biasa, nyeri luar biasa. Dia tetap lakukan dan mencoba yang terbaik. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang jelas. Glory yang melebihi akal pikir manusia. Karena dia tahu kalau dia tetap lakukan lewat kesakitan ini, menang atau kalah belakangan, tapi dia akan menjadi pribadi yang bersejarah. Kita kan kadang-kadang mulus dikit nggak jadi gereja. Gemes drakor, tinggal 3 episode lagi, ya lewat deh gerejanya udah lewat. Ngulang minggu depan, bener nggak? Kadang-kadang kita tuh ya untuk sesuatu yang sebenarnya nggak langsung mempengaruhi jiwa kita mudah nyerah. Dia yang tetap dihormati, tetap dikasih tepuk tangan, even dia nggak jadi pun, dia tetap udah menjadi qualifying Olimpik. Jadi kalau sebenarnya dia akan bikin tato bola-bola Olimpik di tangannya walaupun dia nggak tanding, nggak apa-apa. Karena dia sudah emang udah qualifying. Tanpa harus maksain begini. This is her coach yang gendong dia. Tapi dia bilang no, saya tetap ikut. Menang kalah belakangan at least. Waktu saya loncat-loncat lewat rasa sakit yang luar biasa. Saya tetap memegang setiap bar. Bar itu tuh stick itu. Hingga tidak terlepas. Mental berjuang. Mental bertahan. Dan tetap berlomba. Bukankah hidup kita juga demikian sebagai orang Kristen? Alkitab bilang apa? Coba lihat 1 Korintus 9, saya bacain ya. Ayat 24-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Katakan berlari. Tengok kiri kananmu, katakan bukan jalan. Kasih tahu kalau Sister Eca ajak tepuk tangan bukan bengong. Tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi kehidupan kita tuh emang seperti pertandingan. Terserah Januari sampai Juli apapun yang kita lalui. Kalau kita masih dikasih kesempatan bulan ke-8 kita masuk. Dengar baik, Agustus ini adalah gelanggang pertandingan iman kita. Rumah kita, tempat kita tinggal, keluarga kita juga menjadi tempat arena pertandingan. Yang story cerita pertandingannya lebih dulu kita harus persembahkan bagi Tuhan. Dari rumah. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan ayat 25. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana loh. Jadi kalau Anda dalam pertandingan, don't stop. Even untuk yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27-nya boleh gak sama-sama? Demikian firman Tuhan 2-3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow. So, kita diingatkan lagi. Fokus kita, konsistensi kita. Itu di area yang mana? Di gelanggang yang mana? Karena
Of course. Hanya di gereja lah, di small group lah. Di waktu-waktu khusus yang Anda buat untuk memegang firman dan kebenaran. Disitulah kita diingatkan lagi supaya kita gak salah fokus dan gak salah gelanggang. Sehingga jangan kita hanya bersemangat untuk yang fana. Jangan hanya kita kuat, berani ambil resiko yang ternyata ujungnya gak terlalu penting-penting amat. Malah kadang-kadang yang seperti ini kita ibadah, kita kelompok sel atau small group, kita ketemu teman-teman yang mungkin sama-sama seiman. Kita suka ogah-ogahan, suka anggap remeh. Tapi kita gak ngerti, kita lupa. Justru kadang-kadang Tuhan pakai teman-teman kita yang kelihatannya sepele, tapi karena dia seiman, punya nilai, prinsip yang sama seperti kita. Tuhan mau pakai mereka juga bicara kepada kita. Itulah kenapa kalau minggu lalu kita sempat datang, Pastor Ari bicara, dalam hidup ini ada prinsip, satu lagi ada apa? Metode. Metode boleh berubah-berubah, tapi prinsip tidak boleh berubah. Firman adalah kebenaran yang sejati. Dan biarlah waktu kita berjuang, waktu kita bertahan dan tetap berlomba dalam hidup ini, kita gak salah pilih gelanggang. Kita gak salah masuk arena yang mana. Karena kita akan tetap tiap hari, tiap minggu menghadapi peperangan rohani. Itulah kenapa Tuhan titipkan gereja FLC ini. Satu visi bagi kita semua, bukan hanya buat gerejanya. Tapi gereja FLC itu visinya adalah visi milik kita semua. Dan visinya apa? Coba kita lihat sekali lagi sama-sama. Visi gereja FLC. Kita baca juga. Sama-sama yuk. 2, 3. Menjadi gereja yang bersinar dan berdampak bagi keluarga juga dunia. Boleh gak sekali lagi ya kita baca. Ini hidup kita ini akan seperti ini, yang percaya katakan amin. Demikian visi ini sama-sama 2, 3. Menjadi gereja yang bersinar dan berdampak bagi keluarga juga dunia. So this is us. Bersinar dan berdampak kalau Rifda bisa lakukan. Untuk diri dia. Untuk pencapaian dia. Dia berani ambil resiko. Bagaimana dengan kita? Sebenarnya kita mengambil resiko kalau ikut Tuhan bukan cuma buat kita loh. Kadang-kadang kita taat bukan demi kepuasan kita. Makanya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Kalau demikian artinya kalau secara daging yang puas kita atau dia? Yang puas dia. Karena kita gak balas. Tapi kita menyenangkan siapa? Tuhan. Kalau mau ngomong hitungannya, transaksionalnya, tetap kita gak bisa balas. Karena Yesus mau sampai mati di kayu salib. Untuk memberi kelepasan buat kita semua. Makanya sebentar kita akan renungi tadi sakramen perjamuan kudus. Itulah kenapa kita harus ada tadi, bukan hanya berjuang, tapi bertahan. Bertahan untuk apa? Mempertahankan, stand firm untuk apa? Kebenaran itu. Kita gak mau tuker, kita gak mau jual. Kita gak mau kompromikan. Tapi kita tahu kalau kita setia, walaupun kelihatannya sepele, walaupun kelihatannya kecil. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Karena justru dari yang kecil-kecil lah Tuhan melihat kesanggupan kita untuk mengelola yang besar. Makanya gak mungkin orang Kristen hidup tanpa iman, gak mungkin. Harus hidup dengan iman. Imannya sudah ada tapi harus dihidupi. Dan itulah yang terjadi seperti apa yang kita akan lihat di Injil Markus pasal yang kelima. Satu perikop yang kita bisa belajar tentang iman. Minggu depan Tuhan juga sudah titipkan kepada saya untuk kita bisa belajar lagi sama-sama. Satu hal yang perlu kita pelajari. Tapi hari ini kita belajar dari seorang wanita di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu tolong baca yang genap. Nanti baca dengan suara yang keras. Bergantian 34 sama-sama. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Silakan 26, 23. Kira-kira putus asa banget ya? Menghabiskan harta untuk demi kesehatannya sendiri, worth it gak? Of course kita akan coba, worth it lah. Pastilah. Selama kita masih bisa punya, dan itu bisa ditukar untuk nyelamatin kesehatan jiwa, nafas kita mau lakukan gak? Tapi dia udah habis semua-muanya. Dan gak selesai. Dan jangan lupa lo di zaman itu kalau pendarahan tuh artinya diisolasi habis, diasingkan, terhina. Jadi secara harta milik itu udah gak ada. Secara psikis diserang habis. Jadi sepertinya hidup tapi mati. Karena gak berharga. Di masyarakat juga gak berharga. Tetapi ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Silakan 23. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Silakan. Murid-muridnya menjawab, kan guru, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu banyak banget dan engkau masih ngomong dan bertanya siapa yang menjamah aku? Silakan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Silakan sama-sama 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari. Ini saya baru keinget sekarang. Tadi pagi saya gak ngomong. Pentingnya bersaksi. Serius. Makanya saya selalu orangnya kadang-kadang, saya suka selalu langsung ngomong. Karena ya ini. Tuhan gak pernah berhenti memberi mujizat. Kita yang suka lupa mensaksikannya. Dalam hidup ini, kita memang gak bisa selalu mengambil kendali terhadap apa yang terjadi. Tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana cara kita merespon. Dan bertindak atas segala hal yang terjadi. 12 tahun. Kehilangan semuanya tetapi dalam Tuhan emang gak kebetulan. Itu cerita di Injil Markus itu. Itu cerita ini tuh disebut di Alkitab ya, cerita ini spesifik ada 3 kali. Di Matius ada, di Lukas ada, ya di Markus ini. Semua topiknya sama. Cuma yang di Matius, kalau di sini adalah menjamah jubah. Di Matius menjamah jumbai jubahnya. Jadi ada tambahan itu sedikit. Sama Yesus bilang, kuatkanlah hatimu sebab imanmu telah menyelamatkan kau. Jadi cerita di perikop ini tentang perempuan pendarahan 12 tahun disembuhkan tuh penting banget. Dan sebenarnya kalau kita tahu ceritanya kronologisnya, itu sebenarnya Yesus di situ emang gak spesifik untuk datang buat dia. No. Karena justru perempuan itu yang mendatangi Yesus. Karena udah sering dengar, karena actually waktu ini terjadi Yesus udah bangkitin orang mati kan dalam kehidupan Yesus selama dia hidup ada 3 kali. 2 kali udah dilakukan. Sebenarnya Yesus ini lagi mau on the way ke rumahnya siapa? Yairus. Anak perempuannya. Yang udah sakit dan hampir mati. Dan akhirnya mati juga. Tapi waktu Yesus datang, anak wanita Yairus dibangkitin. Padahal juga sebenarnya kenapa Yesus bisa merasakan dan tahu bahwa ada sesuatu yang keluar? Karena itulah diri Yesus.
Sebab waktu ini terjadi di Kapernaum, momen dia ini baru mendarat turun dari kapal. Setelah menyeberangi danau Tiberias, habis dari daerah Gerasa di mana Yesus telah mengusir banyak roh jahat. Jadi hidup dia itu emang Yesus itu selalu memberi. Katakan sama-sama memberi. Makanya di Alkitab hanya ada satu kali ayat di mana ada kata ujilah. Dan kata itu tujuannya hanya untuk men-challenge tentang apa? Memberi. Memberi gak selalu tentang materi. Tapi artinya pengorbanan. Salib. Dan itu yang Yesus lakukan. Sehingga waktu Yesus turun sangat banyak banget orang menantikan dia. Because Jesus is superstar hari itulah. Bintangnya. Karena setiap kali ada Yesus, buta melihat. Lumpuh berjalan, kusta sembuh, yang mati udah hidup lagi 2 kali. Jadi semua orang pengen deket Yesus. Dan wanita ini udah tahu dan sering dengar cerita Yesus. Jadi waktu dia tahu ada Yesus di dekat dia, no way. Sekalipun dia ambil resiko, sebenarnya dia gak boleh deket orang. Karena dia diasingkan. Itu dia bertaruh nyawa. Dia datang ke kerumunan orang banyak. Dan semua orang sekitar situ tahu bahwa dia itu perempuan udah 12 tahun. Jadi capnya itu udah diasingkan. Capnya itu udah negatif. Tapi no matter what cap hidup kita termasuk apa kata orang lain tentang hidup kita. Kalau kita berani lagi datang ke Tuhan. Tuhan yang sama bukan hanya Tuhan yang menjaga martabat kita. Tapi Tuhan yang sama, Tuhan yang membawa kita keluar lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebabnya kita harus berjuang dan bertahan. Karena pada akhirnya anak wanita Yairus yang akhirnya mati dan dihidupkan kembali itu juga umurnya 12 tahun. Profetik ya bicara angka 12 di momen ini. Kehidupan kita setiap bulan selama 12 bulan termasuk bulan ke-8 ini. Perlu mujizat Tuhan. Bulan ini kita perlu dibangkitin sama Tuhan. Bulan ini, iya Tuhan kemarin udah makasih banget. Tapi tolong Tuhan saya juga belum lama di bulan ini. Tapi saya perlu kesembuhan tiap hari di bulan ini daripadamu. Dan dia Tuhan yang akan melakukan bagi kita semua. Why? Itulah panggilannya. Itulah pekerjaannya. Nah kita bisa belajar dari wanita ini. Kok bisa sampai momen kesembuhan yang dia alami itu dicatat di setiap Injil. 3 kali, 3 Injil mencatat cerita ini. Karena wanita ini punya iman, bahkan Yesus yang berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Salvation, so is not about kita ke surga. Kita akan ngerti bahwa keselamatan itu bukan berarti masuk surga. Keselamatan itu artinya Yesus memberi kebebasan dan kelepasan. Dari apa? Dosa, sakit, penyakit, kutuk, semuanya. Surga adalah bagian buat kita, itu udah pasti. Kita akan bersama dengan Bapa memerintah bahkan 1000 tahun lamanya. Itu udah pasti. Makanya Yesus datang memberi kelepasan dan Yesus bilang kepada wanita ini, imanmu telah menyelamatkanmu. Hebat banget. Apa yang dimiliki oleh iman wanita ini? Kita akan belajar sama-sama. Kita akan belajar sama-sama bagaimana iman kita supaya dapat menghasilkan sesuatu. Yang pertama, iman akan berhasil jika kita tidak mudah menyerah. Boleh gak katakan sama-sama? 2, 3. Iman akan berhasil jika kita tidak mudah apa? Menyerah. Wanita ini udah berani aja ambil resiko. Udah nanggung, semuanya dia udah gak punya. Harta milik yang dia bisa banggakan udah gak ada. Yang bisa membantu dia untuk ambil resiko sembuh atau kesembuh udah gak punya. Tapi hanya stem penolakan. Stem pengasingan, cap pengasingan dimiliki sama dia. Tapi dia tahu. Asalku jamah saja jubahnya. Kalau orang-orang lain pernah mendapat kemenangan dari orang ini. Aku juga yakin asalku jamah aja. Itu iman. Tapi kan iman emang gitu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Berbahagialah kamu yang percaya sekalipun tidak apa? Melihat. Jadi kalau Bapak Ibu masih bisa semangat ibadah jam 1.30. Teman-teman yang masih semangat melayani sampai ibadah kedua ini.
Mungkin Anda belum melihat sesuatu. Mungkin belum terjadi. Tapi semua perbuatan dan keberadaan Anda tiap detik di sini, Tuhan udah catat. Firman Tuhan baik. Tapi kebayang gak sih kalau kita dari tadi juga sungguh-sungguh bernyanyi bagi Tuhan. Bergoyang bagi Tuhan. Cuman 1,5 jam kita selesai. Tapi perjuangan kita di luar sana justru yang lebih banyak makan waktu. Itu sebabnya bertahan. Dan jangan salah pilih gelanggang, jangan salah pilih arena. So don't give up, jangan nyerah. Wanita ini gak menyerah. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan dari iman yang kita punya? Iman kita akan menghasilkan sesuatu jika kuasa Allah mengalir dalam hidup kita. Harus. Iman kita akan menghasilkan sesuatu jika kuasa Allah mengalir dalam hidup kita. Kalau Anda bilang, kalau Anda minta sama Tuhan. Makanya please jangan hanya lewati tiap bulan atau tiap hari kepada hidupmu cuma seperti pengulangan aja. No, jangan. Miliki kosakata yang baik. Miliki narasi paragraf-paragraf yang benar untuk membangun hidupmu sendiri. Membangun keluargamu. Membangun keberadaanmu sebagai suami, sebagai istri kita, anak-anak. Doain, ucapin yang positif buat orang tua kita. Dan Anda bisa minta. Itu yang dikatakan. Di ayat 29 sampai 30 Alkitab bilang apa? Seketika itu juga berhentilah pendarahan. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dan tenaga yang keluar dari diri Yesus masuk ke wanita itu. Dan menyembuhkan dan melepaskan dia. Ayo bulan Agustus ini. Miliki kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nantikan. Jangan hanya bekerja. Jangan hanya pulang dari sini sekedar pulang. Jalanin rutin. Besok ya balik lagi seperti biasa. Tantangan, tagihan dan pergumulan. No, set your life. Kalau kata Hadi tadi apa nih? Kita gaji, kalau awal bulan biasa kita happy. 5 koma tapi gak berapa hari kemudian. Gak nyampe seminggu udah sisa komanya doang. Tapi you know, jangan suruh orang lain yang tulis cerita hidup diarimu. Anda semua punya kebebasan menulis cerita diary kehidupanmu di bulan ini. Tulislah cerita hidupmu bersama Yesus. Halaman demi halaman. One day at a time. Nanti Tuhan akan buktikan dan Tuhan akan tunjukkan. Dia tidak pernah mengkhianati kita. Tapi dia setia. Dan yang ketiga, iman kita akan menghasilkan sesuatu. Jika kita datang apa adanya. Wah, ini kalau kita bisa menjadi pribadi dan punya kehidupan bahkan menyiapkan keluarga kita untuk datang apa adanya. Tahu gak sih kalau kita hidup bisa bebas dari tuntutan, dari iri hati, dari dengki, dari kemarahan yang berkepanjangan, dari rasa curiga yang gak menguntungkan. Hidup kita sehat loh. Karena kita bilang hati yang gembira adalah apa? Iblis gak punya kuasa apa-apa untuk merusak hidupmu karena roh Tuhan dalam kita lebih besar. Tapi iblis selalu punya cara untuk apa? Kita gak fokus di gelanggang arena pertandingan kita. Makanya kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap bertahan. Dan jangan berhenti berlomba, forward living wanita ini. Dia datang apa adanya. Dia bercerita, dia memberi kesaksian. Dan kalau kita berani datang apa adanya, tetap keputusan terbaik hidup kita hanya ada di dalam Tuhan. Nah ini contohnya, seorang atlet lagi yang ada di Olimpiade kemarin, yang kita bisa belajar. Siapa namanya? Zheng Ziying. She's grandma, ini oma. Bilang sama-sama oma. 58 tahun.
Bukan catur loh. Bukan catur, tapi apa? Pingpong, tenis meja. Capek nggak? Bu Ella, tadi saya bilang Mike, coba lo pingpong Mike. Ikut pingpong, mana tuh Michael ada di belakang. Ini capek loh, kardio loh. Bayangin, ikut olimpiade. You know what? Udah 20 tahun lebih retired. Nggak pernah ikut olimpiade. Pernah nyoba sekali tahun 84 di negara China, mewakilkan negara China, tapi nggak lulus kualifikasi. Ya ampun, lulusnya lewat negara Chili tahun 2024. Udah omah. Artinya apa? Waktu Tuhan seringkali itu ditentukan. Kita kuat bertahan atau enggak. Menunggu gak menyenangkan. Tapi waktu pandemi kemarin, dia hanya menghabiskan waktu every single day mengasah, mengingat lagi untuk berlatih. Dan dia akhirnya 2 tahun straight professionally training lagi. Dan akhirnya bisa tuh, walaupun gak terkualifikasi untuk negara China, tapi jasanya as an athlete masih bisa mewakili negara Chili. Walaupun kalah dari Italia. Tapi dalam sejarah tenis meja di Olimpiade, dialah yang pernah ikut tenis meja Olimpiade paling tua. Bayangin. Apa yang kita bisa belajar? Dia gak pindah gelanggang ke tenis atau ke berenang. Gelanggang pertandingannya tetap sama, tenis meja pingpong. Umur boleh tua, tapi dia punya tujuan. Dan tujuan dia gantung sama Tuhan. Kalau kita menggantungkan hidup kita bulan ke-8 ini sama Tuhan, tetap promosi kemenangan datangnya dari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau Zheng Xing bisa lakukan, maka kita semua hari ini yang sehat, kita bisa ke rumah Tuhan. Kita diberi kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan iman kita. Pesan saya, jangan berhenti berjuang. Bertahan dengan benar. Dan jangan jadikan ajang hidup kita tanpa perlombaan. Karena ini hidup kita itu seperti dalam pertandingan. Berlarilah dengan sungguh-sungguh. Turutlah berlari. Bukan mengejar mahkota yang fana. Tapi mahkota kekekalan. Itulah kenapa saya berdoa. Kehidupan iman setiap hari kita. Kita bisa meresponi. Yang pertama, catat aja dan ingat, sadar diri. Sadar diri itu artinya apa sih? 1 Korintus 8 ayat 2-3. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Itu sebabnya ambil waktu saat teduh. Punya waktu untuk beribadah, beribadahlah dengan baik. Punya waktu baca Alkitab, bacalah Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nanti pelan-pelan Tuhan akan bimbing keimanan di batin kita. Sehingga kita punya ketenangan hati. Dari ketenangan hati punya kepekaan. Dari kepekaan punya belas kasihan. Dari belas kasihan kita punya apa? Ketaatan. Dan ketaatan menuntun kepada apa? Pikul salib. Dan gak bisa kita lakukan itu semua tanpa meresponi iman di keseharian kita dengan apa? Kerendahan hati. Karena Mazmur 147 berkata, ia menegakkan orang yang tertindas, tetapi orang jahat dicampakkannya ke tanah. Amsal 15 katakan ayat 33, takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik. Tetapi kehormatan dilalui oleh apa? Kerendahan hati. Dan saya berdoa, sebagaimana Anda mengajak diri Anda untuk bisa datang ke gereja ini. Jadilah gereja FLC yang hidup di luar sana. Jadilah gereja FLC yang baik di keluargamu. Yang setuju katakan amin. Jadilah gereja FLC yang baik di bisnis, di pekerjaanmu, dalam tanggung jawabmu. Jadi FLC yang baik. Jadilah FLC yang baik, yang benar, yang bisa diterima. Gak mau menang hanya sendiri. Di tengah teman-teman hobimu di komunitasmu. Beritakan Yesus. Bahwa Yesus sumber kekuatan kita. Itulah kenapa yang ketiga. Responi iman di keseharian kita dengan motivate yourself.
Lukas 15 ayat 7 kita baca sama-sama terakhir. Lukas 15 ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Persiapkan setiap roti dan anggur yang ada di tanganmu. Dengan seluruh penyembah Tuhan, mari kita katakan sama-sama. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all. Kami memberi penyembahan, kami hormat kami kepada Tuhan. We worship you, our Lord. Oh, you are worthy to be praised. Mari sama-sama angkat setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Kita percaya apa yang di tangan kanan kita adalah tubuhnya sendiri yang sudah terpecah-pecah. Haleluya, haleluya. Terima keyakinan dengan iman bahwa tubuhnya yang terpecah-pecah memberi kemenangan total di kehidupanmu. Sehingga hari ini kita pulang menjadi ciptaan yang baru sebab yang lama sudah berlalu. Semua yang gak bagus kalau masih tadi nempel ada sama kita datang di tempat ini, tidak akan ikut kembali pulang. Tuhan bersihkan, Tuhan angkat semua dari hidupmu. Itu sebabnya dengar baik, dengar baik. Saya gak tahu Anda datang sendiri atau dengan keluargamu, tapi dengar baik. Bulan Agustus ini jangan capek-capek, jangan jenuh-jenuh. Tetap persembahkan hidup waktumu yang terbaik lebih dulu kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan petunjuk, arahan, bahkan Dia limpahkan setiap kebutuhanmu. Dan waktu Tuhan tidak akan meleset. Terjadi. Terima dengan iman. Terjadi, terima dengan iman. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan penuh sopan, dengan ucapan syukur. Saat engkau memakannya dan saat roti ini masuk di tubuhmu, terimalah kelepasan, kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Sepanjang Agustus ini, kekuatan Tuhan melimpah di hidupmu dan di keluargamu. Dalam nama Yesus, makanlah sekarang. Catat hari ini, 4 Agustus terjadi kemenangan di hidupmu. Perkatakan dengan iman. Jangan malu, berdoa, minta. Kasih penjelasan spesifik sama Tuhan. Gak apa-apa. Dan pakai itu semua ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Pakai untuk bersaksi. Tunjukkan kepada dunia. Apapun peperangan rohani yang kita akan hadapi, ujungnya kita keluar lebih daripada pemenang. Jadi gak usah menghindar, hadapi aja. Melangkah. Itu sebabnya jangan berhenti berjuang. Bertahan dengan benar. Dan berlombalah dengan syukur. Dengan rasa senang. Karena Dialah sumber sukacita kita. Angkatlah setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Waktu engkau mengangkat cawan ini bukan cawan yang biasa, tetapi ini melambangkan darah, bilur-bilur darah Yesus yang tercurah. Sehingga hari ini dimanapun Anda posisinya di ruangan ini, Anda berdiri, dengar baik.
Hanya oleh bilur darah Yesus kita siang hari ini semuanya hidup kita disucikan, dikuduskan, dibersihkan. Kita terima pendamaian dan pengampunan dosa. Jadi selamat menjalani bulan ini. Hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Yes, Tuhan lakukan yang luar biasa. Anda seorang suami, istri, Anda orang tua, Anda anak-anak, Anda mungkin sudah sendiri, Anda belum berpasangan. Semua yang bernafas dipelihara Tuhan. Anak-anaknya disayang banget. Dan dia tidak pernah sembarangan memperlakukan kita. Dia kasih yang terbaik. Itu sebabnya sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dipulihkan, sembuh, tidak ada sakit apapun. Selamat jalani hidup, berkemenangan. Dan jangan lupa bersaksi. Bersaksi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan ucapan syukur. Terima dengan bahagia. Dalam nama Yesus, minumlah sekarang. Kalau tadi datang dengan sakit, baik itu jasmani, dengar baik, Anda sembuh. Anda sembuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam nama Yesus, pakai tubuhmu, muliakan Tuhan. Jangan takut, gak ada yang di persimpangan. Kita akan berjalan bersama-sama sebagai keluarga Kristus. Kristus tetaplah kekuatan kita. Dan dia ada di pihak kita. Jadi selama menjalani bulan ini, berkemenangan. Lakukan yang terbaik. Dan kita ada dalam perlombaan. Sebabnya, berlombalah dengan giat. Berlombalah dengan sungguh. Dan berlombalah dengan penuh antusias. Dan jangan berhenti. Muliakanlah Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih untuk siang hari ini. Hamba-Mu selesai. Bahkan saat kami akan sambut nanti untuk menerima doa berkat. Kami masih punya kesempatan untuk menabur di setiap minggu pertama. Baik itu ucapan syukur, diakonia, buah sulung atau perpuluhan. Tuhan, ini momen di mana kami merendahkan hati. Takluk kepada apa yang menjadi bagian di kehidupan kami. Sehingga kami tidak bermegah. Tapi kami hanya bermegah di dalam Engkau. Itu sebabnya kami gak mau di mana harta kami berada di situ hati kami. Enggak, hati kami hanya mau melekat kepadamu. Itu sebabnya kami sisihkan, kami fokuskan yang benar dengan penuh keberanian. Kami kembalikan lewat gereja FLC. Tuhan kuduskan gereja ini. Urapi gereja ini. Biar nafasnya gereja ini nafasmu sendiri. Sehingga lewat gereja FLC pertobatan-pertobatan yang baru terus terjadi. Kuduskan setiap pemberian. Aku berdoa semua keluarga FLC yang datang di ibadah kedua ini. Dilimpahkan roh takut akan Engkau Bapa yang banyak. Supaya dalam pengelolaan kekayaan yang Kau percayakan. Apapun itu namanya. Kami kembalikan cara kami mengelola yang benar. Bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih untuk siang ini. Kami sudah diberkati. Dan kami siap untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Kita yang mau menjadi berkat sama-sama semua katakan. Amin. Welcome to the month of August. How are you so far, FLC family? Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat. Kita mengucap syukur kita bisa kembali beribadah dalam satu kebersamaan di FLC. Dan kalau mungkin di antara kita ada Bapak Ibu yang baru pertama kali join our service, kita sangat rindu untuk bisa ada momen berkenalan satu sama lain untuk say thank you, dan kita juga mau memberikan apresiasi. Maka dari itu kita undang dengan kerendahan hati, kalau Bapak Ibu baru pertama kali join di ibadah FLC bisa connect sama our team di Home Lounge, dan kita juga bisa menjawab mungkin ada pertanyaan terkait kegiatan gereja, everything about FLC that you would like to know. We will be more than happy untuk bisa connect dengan Bapak Ibu. 2 informasi tambahan untuk bulan Agustus, yaitu para ladies. Are you here, para ladies? Can I see your wave? Yes. So please mark your calendars because we have another women fellowship on the 29th.
Dan Women Fellowship yang ketiga ini akan kembali diadakan di House of Prayer, which is only 10 minutes away from here. Dan kita butuh kerjasama para ladies untuk please mendaftarkan kehadiran para ladies atau mungkin your friends, your colleague, your family yang juga mau join, most welcome. Dan kita perlu pendaftaran untuk memastikan biar setiap ladies yang bergabung di Women Fellowship bisa mendapat tempat yang nyaman, dan juga kita bisa menginformasikan dari beberapa informasi tambahan yang perlu disampaikan terkait Women Fellowship. Dan kita percaya semua berjiwa muda di tempat ini. Right? Ada yang merasa tua? I don't think so. Semua yang merasa jiwa muda boleh dong lambaikan tanganmu. Yes, okay. So, since we are all feeling young and healthy, mark also your calendar for Saturday the 24th, because on Saturday the 24th we will have our Meet the Reality, the Flock event, but the flock is for anybody who feels young, who feels healthy and fresh. And I believe semua di sini suka minum kopi atau mungkin suka makan kue dan lain sebagainya. Dan tentunya kita mau memberikan ruang untuk kita bisa sama-sama dalam satu kebersamaan fellowship dan juga ngobrol-ngobrol. Dan di sini Pastor Josh juga akan sharing, tapi juga ada beberapa teman dari FLC Family yang akan bergabung untuk kita bisa sama-sama ngobrol, sama-sama berfellowship, dan any topics or any questions you might have dan mungkin in a setting of a Sunday service belum bisa untuk dibahas atau mungkin ditanya, this is the moment to do so. Dan please note, tanggal 24 jam 4.30 sore di 7 Speed Coffee Panglima Polim. So you can come as you are, grab a coffee, there will be music, there will be chats, tapi kita percaya kita bisa punya ruang yang aman dan dedikasi waktu di mana kita bisa connect satu sama lain dalam suasana satu kebersamaan yang mungkin lebih santai, tapi kita percaya apapun yang akan dibahas kita percaya sangat bermakna, sangat penting. Dan dari Meet the Realities yang kita sudah lakukan di bulan lalu, banyak sekali sebenarnya topik yang menjadi concern atau menjadi very important topik di mana kita percaya keterlibatan kita sebagai satu gereja lokal bisa membantu menavigasi siapapun yang berjiwa muda untuk bisa tahu bahwa semua ada destiny-nya termasing-masing, semua made in their own unique way, tapi semua punya hak untuk bisa bersinar dan berdampak. Dan kita mau menjadikan wadah ini sesuatu yang bukan biasa-biasa saja. Maka dari itu juga Bapak Ibu, please support in your prayer. Dan talking about prayer, prayer does a lot of things, right? And prayer is very powerful. So if that is you today and you're coming alone and you want someone to pray with you or to pray for you, our prayer team is more than happy to do so. Dan kita percaya we are praying also when we are thanksgiving. Okay, jadi kita bukan berdoa hanya di saat kita lose hope atau di saat kita perlu kekuatan, tapi kita juga berdoa untuk kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Dan kita berdoa biarlah bulan Agustus menjadi bulan yang baik. Amin. So biarlah kita semua menjadi pengelola yang baik, karena pada akhirnya semua ini milik Tuhan. So biarlah apapun di kehidupan kita, di tanggung jawab kita masing-masing, di keseharian kita, kita bisa menjadi pengelola yang baik. Because we cannot add days to the time that we have, tapi we can add life to the days that we have. So make sure that you use your time wisely. Dan kita berdoa bahwa kita percaya bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Amin. So we will be around after this to fellowship with you, to pray with you or over you. Tapi from us, thank you so much. Dan kita percaya kita akan bertemu kembali di minggu depan. Have a blessed Sunday. God bless you. Sebelum saya doa berkat, tadi saya nanya nih yang ibu, Gi, gimana bayi sebulan? Bisa nyanyi nggak? Oh pastor, ya udahlah satu lagu Gi. Sebelum saya doa berkat.
Shalom Jemaat FLC. Saya Anggi Marito di sini bersama suami saya juga, Kenji Ganesha. Dan pada sore hari ini saya ingin mempersembahkan sebuah pujian untuk Tuhan pastinya. Dan saya percaya lewat pujian ini kita semua di sini bisa diberkati. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari saya undang semua jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Lingkup, oh dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Gi, thank you Kenji. Sama-sama yuk kita bangkit berdiri. Have a blessed Sunday night semuanya. Have a great dinner tentunya. Hope see you guys next week. Ajak teman, ajak keluarga. Biar ibadah juga yang jam 4 sore ini setiap bangku yang kosong. Bukan hanya kosong, tapi ada nama-nama baru yang Tuhan titipkan di kehidupanmu. Arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dengan bahagia. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah turun hadir memenuhi setiap ruangan hidupmu. Dan Tuhan selalu mengingatkan, mengarahkan, menuntun, memberkatimu. Dan semuanya dilakukan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari malam ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan mau jadi berkat sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan ambil waktu bersatu. Thank you.